Tim yang baca puisi di mana? Ini udah mulai live ya? Hah? Udah mulai ya? Belum ya? Live? Tapi yang mana ngacak tuh? Dan mulai. Songs apa? Tidak bagus, tidak bagus. Tapi sudah berangkat. Iya, Aman? Oke, jangan live. Oke, udah. Ya. Ambil yang satu. Sampai ikut perang itu ya Pak, sampai ikut perang astral. Yang banyak tahu cerita dramatisme mereka puisi. Tes 1 2 3 tes. Sebentar. Lagi. Tes. Selamat sore hadirin sekalian. Dalam acara hari ini mensyukuri khidmat puisi, di mana acara pada hari ini terdapat diskusi buku Mimpi Tak Usai karya Ngurah Arya Dimas, sekaligus merayakan ulang tahun Franz Najira. Untuk membuka acara pada hari ini akan diawali dengan kata sambutan oleh perwakilan Jati Jagat Kehidupan Puisi, Om Jengki. Kepada Om Jengki dipersilahkan. Selamat sore adik-adik semua. Semoga acara di sore hari ini diberkati oleh alam semesta. Terima kasih Om Franz dan Tante yang sudah menyediakan tempat ini, rumah beliau juga ke Mas Julia. Terima kasih sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini untuk acara kita diskusi di sore hari ini. Jadi acara yang seperti disebutkan tadi oleh MC tentang mensyukuri hikmat puisi ya, mensyukuri puisi dan juga merayakan lahirnya buku puisi Ngurah Arya Dimas Hendratno yang berjudul Mimpi Tak Usai yang terbit bulan Mei 2023, dan sekaligus juga merayakan ulang tahun Om Franz yang keberapa Om? Ke-17 ya Om? Ke-17 18 ya, mudah-mudahan Om Franz, Tante selalu dikaruniai kesehatan, masih terus berkarya. Juga terima kasih kepada Prof. Dharma Putra yang sudah ikut hadir di sini untuk nanti mengulas buku puisi Mimpi Tak Usai dari karya Arya Dimas. Jadi memang acara ini
memang dirancang oleh adik-adik di GKP, teman-teman di GKP yang dikomandoi langsung oleh Ariel Dimas. Juga semacam bentuk silaturahmi puisi yang semoga kedepannya semakin bisa terus terlaksana acara-acara seperti ini yang pada era-era 80-an, 90-an biasa disebut geradak geruduk ya, atau istilahnya kongko puisi atau kongko sastra. Secara pribadi saya mengenal Om Frans dari zaman saya SMA, waktu saya mulai belajar tulis puisi kelas 1 SMA, mungkin seusia adik-adik ini, lewat buku puisinya Om Frans yang berjudul Jendela Jadikan Sajak, dan buku cerpen Bercakap-cakap di Buah Guguran Daun-daun. Om Frans lewat karya-karyanya banyak sekali menginspirasi puisi-puisi awal saya, yang memang karya-karya beliau sangat bernuansa magis mistis ya. Dan kecenderungan saya waktu itu memang sangat senang mengeksplorasi hal seperti itu, dan saya itu juga saya studi dengan banyak karya penyanyi senior. Nah, bagi adik-adik yang mungkin belum mengenal Om Frans, nanti bisa di googling aja, di Wikipedia ada dan di Google banyak. Dan beliau melahirkan banyak buku puisi, buku cerpen. Selain itu juga beliau sebagai pelukis, seperti yang adik-adik lihat di dinding ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini bisa menjadi pemantik kreativitas, api inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, terutama untuk adik-adik dari Teater Tahta ya, dari SMK 5. SMK 5? Saraswati 1. Ini luar biasa bagi saya ya, acara apresiasi puisi yang di format sederhana seperti ini bisa mengingatkan saya pada masa-masa SMA yang selalu haus untuk hadir ke acara-acara sastra, acara apresiasi puisi pada era-era saya dengan Dimas, dengan Winnie di Teater Angin, terus di Teater di Senatiga. Mudah-mudahan di antara adik-adik yang hadir di sini terketuk atau terinspirasi untuk menulis puisi atau menulis cerpen atau mengolah puisi menjadi video. Seperti zaman medsos sekarang kan puisi bisa dibawa kemana saja dalam konteks alih wahana atau menjadi teaterisasi puisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diskusi sore ini yang nanti dipandu oleh Mas Satriwelang dengan pembicara program Putra menjadi api semangat kita untuk terus berkarya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan pembuka yang mendadak sekali yang diminta oleh Ariel Dimas. Sekali lagi Om Frans, selamat ulang tahun. Sudah lama saya tidak ketemu Om Frans, bahkan sebelum Covid ya, udah lama sekali lah. Era-era waktu di Biaung, terus pindah ke Saseh, saya lebih rajin ke sana karena lebih dekat dengan rumah di Batuyang. Kalau sekarang ini di Tukat Badung dari Batu Bulan lumayan jauh. Dan pertemuan sore ini benar-benar akan memberi makna tersendiri bagi saya dan juga bagi teman-teman yang hadir. Ya, selalu sehat Om Frans dan Tante juga ya, untuk kita semua. Terima kasih. Itulah tadi kata sambutan dari Om Jengki. Selanjutnya, sebagai pembukaan kita akan dihibur dengan pembacaan puisi dari Teater Tahta. Kepada Kak Florence dipersilakan.
maaf sebelumnya. Epilog Nyoman Wirata, karya Ngurah Arya Dimas. Kau melukis di tanah peradaban, mencuri kerak pohon saat mencintai bumi. Kau melukis di langit kebebasan, meruat kemelekatan atas kemaslahatan. Lukisanmu binatang api, rohmu terbang melintasi padang warna, menyusu pada keheningan, mencipta gerak di kekosongan. Ada rintih pada kuda pacumu, melompat di antara nada sumbang laki yang menopang bulan. Hasratmu menyulam denyar di kanvas biru. Pada detik ditipu oleh waktu, awan bergerak melompati kenyataan. Gadis menada curah hujan, bening melelehi mata batinmu. Apakah usai segala hasrat, garis adalah bahasa tuahmu di perang melewati waktu? Kau cipta bunga, ikan dan burung suwarna, lindap di pusaran waktu. Di akhir kata, di luka batinku, kau tumbuhkan sayap dan tanduk api. Laki-laki menari dan perempuanmu melihat. Ada yang tak mau diam, tak mau hening, tak ingin senyap. Hitam adalah duka dan lara bagimu, seperti pintu tempat keluar dan masuk segala. Kau seret warna cahaya di ujung batu berupa bulan sabit. Kau menjelma. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Florence. Selanjutnya akan ada pembacaan puisi dari Tante Winar Ramelan. Pada Tante Winar dipersilahkan. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore Dewa, Bopras, Pak Darmaputra, dan semuanya. Kali ini saya akan membacakan puisi dari Budi Dimas. Kehendak musim burung, Ngurah Arya Dimas. Hari ini aku berubah
naga bersisik. Ada keinginan datang melintasi waktu, bertumbuh di sela kulit mengeras. Adakah jawaban dari kesunyian tentang pelangi di lembah dan ngarai, tentang cahaya di ujung kedipan mata? Hari ini aku berubah naga bertarung. Ada nafsu menggelayut, memburu di musim asing. Esok aku akan mengurai surah yang menjembatani kehendak, takdir kelahiran dan penemuan, mengubah sel hidup besar dari keinginan dan nafsu, menua dari kesabaran dan kesadaran. Kemarin masih memajang bayangan yang tak hendak pergi. Aku masih di langit, pandangi tubuh dan cahaya. Lengkapi perjalanan dengan kisah gelisah pertemuan. Aku cekupkan tangan, liukan ini menjalar dari ujung telapak kaki, merambati keinginan. Kesadaran menyeruak di antara dua pasang kehendak. Aku kembalikan ia ke sel, agar menjadi api, jadi bara. Keputusan tak terundingkan, dihasilkan dari berjuta kali kelahiran. Ia tidak dirajah pada sekujur tubuh, ataupun di jantung yang berdenyut, tempat di mana segala ditumpuk dan membusuk. Keputusan terlahir dari ketidakpastian, karena keinginan bercapai. Mimpi gelayuti masa depan dan berbeda pandangan. Tumbuh dari kehendak harapan, ditemui dan menemui. Lantas, apakah keputusan atas keputusasaan? Terima kasih. Itulah tadi penampilan dari Tante Wina Ramelan. Selanjutnya akan ada pembacaan puisi dari Tante Winnie Artini. Kepada Tante Winnie Artini dipersilakan. Dampingi Om Dimas katanya. Di sebelahnya dong. Mana mau ini? Selamat sore. Ya, udah semuanya dan adik-adik Tata, terima kasih sudah datang. Saya akan bacakan puisi Jangan Ada Setan di Antara Kita, karya
Lurah Arya Dimas Hendra. Jangan ada setan di antara kita. Ia bisa berubah jadi apa saja. Datang berupa bunga, tumbuh di tangan, jadi harum kelopak mawar. Kita diseret ke taman surga, tumbuh anyelir, sukulen dan dahlia di jiwa. Meraung rindu, bara asmara. Jangan ada setan di antara kita. Ia berbisik bagai desau udara, meliupkan hati ke dasar angan. Kita akan patah oleh kesilat angin. Pori-pori kenangan menguap, menyusupi hasrat. Tiba di tujuan, di ujung penantian. Tidak ada lagi jalan pulang. Jangan ada setan di antara kita. Ia bisa datang berupa plafon pinjangan, bercas bak flamboyan, bicara masa depan. Diberi modal dan jiwa kita diserahkan, diseret ke jurang penghancuran sampai ke akar. Jangan ada setan di antara kita. Ia akan datang seperti pelayan. Sediakan semua kesempatan bercelemek, dicatat semua keinginan. Ia meramu hidangan, disajikan dalam jamuan plastik. Dan candone sungguh memabukkan. Jangan ada setan di antara kita. Ia mengkomposisi waktu, memutar dimensi, memindahkan kesadaran ke tempat tak terjangkau akal. Digerogotinya ingatan jalan pulang. Kita telah melampaui waktu, melewati kecerdasan. Jangan ada setan di antara kita. Cukup kita berdoa saja. Terima kasih. Itulah tadi penampilan dari Tante Winnie Artini. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Om Mods Satrio Welang. Kepada Om Mods, dipersilahkan. Naik lagi satu buat Cek 1 2. Alright, selamat sore adik-adik semua yang ada di rumah. Kurang semangat dulu, selamat sore. Oleh baik kameranya nih ya, oke. Kepada kawan-kawan pecinta sastra dan seni pada umumnya, saya ucapkan terima kasih, selamat sore, selamat datang di acara menikmati hikmat puisi. Ini adalah satu peristiwa langka kalau bisa dibilang ya, Mas Dimas, Mas Jengki. Kenapa langka? Karena berbahagia sekali kita dari Komunitas Jati Jagat Kehidupan Puisi memiliki sebuah kebanggaan karena hadir pada hari ini ada dua tokoh penting. Beliau ini adalah sumber inspirasi kita semua dalam berkarya, dalam berkesenian, dalam tetap setia di jalan puisi ini.
Ada dua tokoh yang akan saya bacakan dulu profilnya. Sabar nih, panjang profilnya. Oke. Ada Om Frans Najira. Om Frans Najira lahir 3 September tahun 1942. Beliau adalah seniman berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa lukisan dan puisi yang dipublikasikan ke berbagai media massa baik dalam maupun luar negeri. Frans Najira merupakan salah satu penerima grant dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengikuti program penulisan kreatif International Writing Program di University of Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1979. Beragam buku telah dihasilkan oleh Om Frans Najira, yaitu buku Jendela, kumpulan puisi pada tahun 1980, Bercakap-cakap di bawah guguran daun-daun, kumpulan cerpen pada tahun 1981, Springs of Fire, Springs of Tears, kumpulan puisi pada tahun 1998, kumpulan puisi Kurikulum Vitae pada tahun 2007, Pohon Kunang-kunang, kumpulan cerpen pada tahun 2010, Catatan di Kertas Basah, kumpulan puisi pada tahun 2015, Keluarga Lara, novel 2016, Jejak-jejak Mimi, novel tahun 2016, Peluklah Aku, kumpulan puisi 2017, dan masih banyak lagi karya-karya yang dapat kita nikmati ya di beragam media nasional maupun internasional. Tepuk tangan dulu. Om Frans Najira. Jadi sebelum kita masuk ke bedah buku secara mengerucut nanti, mungkin kita akan menyimak dulu apresiasi dari Om Frans Najira. Bagaimanapun beliau adalah salah satu mahaguru kita di Jati Jagat Kehidupan Puisi yang sampai detik ini memberikan energi luar biasa, membukakan pintu rumahnya. Kita bisa beraktivitas kegiatan sastra di sini. Terima kasih banyak Om Frans dan Bunda. Ini adik-adik, ingat kata-kata kakak ya. Ini adalah peristiwa bersejarah. Bisa bertemu Om Frans, bisa bertemu Pak Umbu almarhum, itu sulitnya bukan main. Dan bisa bertemu Prof. Dharma Putra juga. Dan sekarang kita akan menyimak sedikit apresiasi dari Om Frans. Apa sebenarnya membuat kita tetap suka bertahan di jalur sastra ini, jalur puisi yang sunyi ini. Mungkin Om Frans sedikit bercerita tentang proses kreatif Om Frans yang bisa memberikan inspirasi adik-adik. Kalau ditanya apa sesungguhnya yang menarik di dalam menulis puisi bersastra lah ya, sehingga saya betah, saya nggak bisa jawab. Cuma yang saya heran, kenapa? Nah, yang menarik itu kan kenapanya itu. Nah, kenapa? Apalagi tahun-tahun yang 60-an itu kan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada uangnya, tidak ada apa, tapi saya tetap. Itu agak aneh. Makanya kalau ditanya apa yang menarik, justru saya juga mau bertanya, kenapa? Apa sebabnya? Nah, disinilah rupanya puisi itu punya kekuatan. Yang misterius. Yang anehnya lagi, seolah-olah saya itu tidak punya rumah tangga, tidak punya istri, tidak punya anak. Saya lebih cinta puisi. Tapi syukur ya, Yang Maha Kuasa itu
mengirimkan orang-orang seperti dia, anak-anak saya, mendampingi saya terus, walaupun tidak ada uangnya. Nah, ada satu hal yang saya ingat. Saya pernah bilang sama Profesor Dharma Putra, "Dar, aku tuh senang sama orang yang mau sekolah. Karena saya sendiri tidak punya sekolah." Nah, saya ingat betul itu. Barangkali itu sekarang sudah jadi profesor ya. Sekarang saya kira itu penting sekali juga buat kalian. Bukan hanya di bidang kesenian, tapi di bidang-bidang yang lain, agar tetap fokus sekolah. Kalau ditanya, Profesor Dharma Putra ini, apa yang menarik kamu sekolah? Dia juga mungkin kesulitan juga menjawabnya, tapi dia jalan aja dan berhasil menjadi profesor ya. Itu tidak mudah, tidak gampang orang. Ya bukan sih tujuannya mencari gelar ya, tujuannya adalah pengetahuan. Tetapi ya kita lihat hasilnya kan, begitulah. Jadi kalian jangan kalau boleh saya menasihati, jangan sempat merasa tidak berguna. Jangan sampai. Nanti kita tidak tahu apa hasilnya. Sama sekali kita tidak tahu. Tahu-tahu jadi aja. Sekarang kalau kita tanya ke Profesor Dharma Putra, apa hasilnya? Apa yang menarik? Dia mungkin kesulitan juga dia menjawabnya ya. Iya. Tapi dia jalan dan terus menerus haus menambah pengetahuan. Nah itu yang kalian boleh pelajari. Bukan cuma di bidang kesenian, tapi di bidang-bidang yang lain. Ya, karena saya bukan pembicara yang bagus di depan umum, saya pikir sudah waktunya saya, ya bagaimana ya? Om Frans, mungkin sedikit pertanyaan. Saat Om Frans lahir di Makassar dan ketika era tahun 60-an pindah ke Jakarta tahun 70-an ya? Sempat di Jakarta, kemudian pindah ke Bali dan proses kreatif itu dimulai dari Om Frans sejak kecil. Jadi ini yang menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana menjaga kecintaan itu sampai usia yang luar biasa kaya raya ini dan bagaimana adik-adik juga kawan-kawan di rumah mungkin kita manja ya menulis satu puisi, satu cerpen sudah merasa seperti apa, tetapi penggalian Om Frans untuk terus berdiskusi, berkomunikasi dengan alam raya, dengan batin, dengan semesta ini seperti apa ya kira-kira di belakang layar yang publik tidak tahu. Mungkin ada kisah-kisah yang memantik Om Frans untuk terus melahirkan karya-karya luar biasa. Ya itulah saya bilang, tidak tahu saya. Jadi mengalir begitu saja Om Frans ya dalam proses. Tidak tahu. Cuma saya barangkali perlu saya tekankan bahwa bukan cuma di bidang kesenian. Menuntut ilmu, mengembangkannya, itu bukan cuma di bidang kesenian saja. Dan nyambung ya, saya dapatkan ngomong. Tapi ini contohnya. Ini contohnya. Bukan saya ingin mendewa-dewakan dia, sudah lewat waktunya itu. Tapi ini contohnya. Dia tidak berkesenian
total seperti kita ini, tapi dia ada bidang yang lain yang menyebabkan dia menjadi seorang intelektual dan kelilingnya sudah keliling kemana-mana, ceramah, menguji. Nah, barangkali ini perlu juga kalian contoh. Sekali lagi saya katakan, bukan cuma di bidang kesenian, bukan, tapi bidang-bidang yang lain. Tekun, dikembangkan, pasti ada hasilnya kok. Ya begitu ya. Ya, saya tidak pintar ngomong. Iya, baik, tepuk tangan yang meriah dulu buat Om Frans Najira. Beliau memberikan satu pesan yang sangat sederhana, sangat simpel, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Kaum muda yang manja-manja, ya. Jadi jangan manja intinya. Tetap menulis, tetap berjuang sampai garis finish nanti. Jadi jangan putus asa di tengah jalan. Apapun yang terjadi, proses tetap dilakukan karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Iya, luar biasa. Baik pemirsa di rumah maupun kawan-kawan yang ada di rumah kediaman Om Frans Najira, berikut saya akan membacakan profil Profesor Dharma Putra. Beliau akan membahas secara mendalam lagi mengenai buku yang diluncurkan, yang didiskusikan pada hari ini, yaitu Mimpi Tak Usai karya Ngurah Arya Dimas Hendratmo, salah satu murid dari Pak Om Frans dan Pak Umpu Mahaguru kita. Mas Jingki juga ada di sini. Selamat malam Mas Jingki. Profesor Dharma Putra adalah guru besar dan pengajar sastra, budaya dan pariwisata di Universitas Udayana Bali. Sebelum bekerja di bidang akademik, Profesor Dharma Putra bekerja sebagai jurnalis serta peneliti di berbagai institusi seperti di KITLV Leiden pada tahun 2010, The Cross Cultural Center Ascona, Swiss 2012, kemudian di University of Melbourne, Australia 2015. Profesor Dharma Putra menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1985. Belum pada lahir ya dia, 85. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di University of Sydney dan S3 di Universitas Queensland. Keduanya di Australia dan keduanya di bidang sastra Indonesia. Tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Kemudian dalam karirnya, Profesor Dharma Putra yang lama menekuni dunia jurnalistik banyak melaksanakan penelitian dan publikasi tentang sastra budaya dan pariwisata. Karya-karya beliau terbit di luar negeri, termasuk buku A Literary Mirror, Balinese Reflection on Modernity and Identity. Sebentar Prof, ini kepotong. Oke. In the 20th Century yang diterbitkan Leiden pada tahun 2011, dan buku Tourism Development and Terrorism in Bali diterbitkan oleh London Asgated pada tahun 2007-2018 dengan co-author Michael Hitchcock. Bukunya berjudul Heterogenitas Sastra di Bali pada tahun 2021 mendapat anugerah buku terbaik dari Kemendikbud pada tahun 2021 untuk kategori buku kritik sastra. Selain mengajar dan menjadi Korprodi, Dharma Putra juga menjadi koordinator Puslit Kebudayaan LPBM UNUD dan pemimpin redaksi jurnal Kajian Bali. Profesor Dharma Putra juga sering mendapat undangan untuk webinar dan menjadi dosen tamu antara lain di Tokyo University Jepang pada tahun 2019. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan kita sangat senang Profesor bisa hadir, dan mungkin berkaitan dengan diskusi buku, kita berikan sesi untuk pemaparan dari Profesor Dharma Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Om kakinya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat ulang tahun untuk, saya memanggilnya Bang Frans Najira, yang ke-81. Itu usia yang merupakan anugerah yang luar biasa. 81 jangan dianggap remeh.
Saya 62 aja sudah terengah-engah. Kalau Unda sudah 72, itu kalau tidak melakukan hal yang mulia sejak lama, mungkin usia itu, anugerah itu tidak pernah tercapai. Jadi tepuk tangan untuk Bung Frans dan semoga panjang umur sehingga bisa terus berkarya. Semoga selalu sehat, selalu berkarya dan tetap memberikan kemuliaan seperti yang kami nikmati lebih dari 25 tahun yang lalu. Seperti juga yang disampaikan oleh Satrio tadi, saya juga dulu seperti adik-adik, saya sekolah di SPG. Tahu SPG? Tidak ya? Tahu SMA 7? Tahu. Nah, di SMA 7 dulu itu, sebelum SMA 7 namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, disingkat SPG. Kalau sekarang SPG itu lain, artinya Sales Promotion Girl. Jadi SPG-nya ditutup, sekolahnya ditutup, tapi alumninya banyak di mall-mall. SPG 8 harap datang ke KASA 7 gitu. Tapi bukan sekolah pendidikan guru mereka untuk bekerja di mall. Jadi dulu ketika saya SPG, kami menyelesaikan pendidikan pada tahun yang keliru. Karena ketika kami tamat, pintu masuk ke Universitas Udayana sudah tutup. Dulu tidak ada kesenambungan yang rapi. Apalagi saat itu untuk pertama kalinya perpanjangan masa belajar yang mestinya kenaikan kelas Desember menjadi Juli. Ada hal baru sehingga kami merasa tamat dalam hari dan waktu yang keliru. Ijazah belum dapat, pendaftaran di Udayana sudah tutup. Ketika kami dapat ijazah, tidak bisa lagi mendaftar ke kampus. Akhirnya itu menjadi krisis yang serius, Pak, Ibu. Sampai pemerintah daerah, Dinas Pendidikan mengadakan rapat khusus dan mendorong Universitas Udayana untuk membuka kelas sore. Akhirnya kami kuliah kelas sore. Jurusan yang ada ekonomi, hukum, sastra Indonesia. SPG tidak mungkin kuliah di hukum, tidak mungkin kuliah di ekonomi. Akhirnya pilihan satu-satunya adalah sastra Indonesia. Fakultas Sastra namanya dulu, lokasinya dekat rumah sakit Sanglah, kalau ada yang belum tahu lokasi, sampai sekarang juga. Dan itu kampus bersejarah karena ada lebih dulu dari universitasnya. Fakultas Sastra dulu menjadi bagian dari Universitas Airlangga di Surabaya. Setelah itu fakultas-fakultas lain berdiri. 4 tahun kemudian baru lahir Universitas Udayana. Nah, ketika pertama kami menjadi mahasiswa sastra Indonesia di Denpasar, sudah kedengaran dengan santer nama Bung Frans Najira, nama Umbu Landu Parangi. Kalau kami diajarkan tentang sastra, tentang sejarah sastra, tentang penyair, tentang puisi, segera setelah itu kalau kami ke perpustakaan, di perpustakaan Fakultas Sastra ada buku Bang Frans, Jendela dan Bercakap-cakap di bawah guguran daun. Jadi bagi kami waktu itu yang namanya penyair adalah orang yang menulis buku dan bukunya ada di perpustakaan. Jadi kalau dia penyair, Jengki penyair, cek di perpustakaan, kalau tidak ada bukunya, belum lengkap, belum genap, belum komplit.
Tapi Bang Frans ada. Dicari di bukunya kemudian Laut Biru, Langit Biru yang dibuat oleh Aib Rosidi, karyanya ada. Jadi kami bangga waktu itu bahwa di Denpasar ada penyair nasional yang bukunya ada di perpustakaan. Waktu itu perpustakaan tidak seperti sekarang, bukunya begitu banyak. Dulu terbatas dan tempat belajar yang tepat waktu itu hanya perpustakaan. Belum ada Google, belum ada Instagram, belum ada AI. AI itu asli imitasi, artificial intelligence. Jadi tempat kami di situ, kami membaca itu, dan betapa bahagianya lalu ketika bukunya kita pelajari di kampus dan bisa melihat, berdiskusi, bercakap-cakap dengan Bung Frans di Taman Budaya Art Center di Jalan Nusa Indah. Kita harus bersyukur, terima kasih kepada Bung Frans dan Unda yang mau tinggal di Bali dan menjadi pilar perkembangan kehidupan sastra Indonesia di Bali. Tahun 74, Bung Frans datang ke Bali. 3-4 tahun kemudian, Taman Budaya dibangun, Art Center dibangun. Kami tiap minggu dengan dosen-dosen dari Udayana berkumpul di sana. Umbu datang, Bung Frans sekali-sekali datang berdiskusi, walaupun kemudian lenyap ke Amerika menjadi penulis residensi Amerika di Iowa, yang membuat namanya sebagai penyair kian besar dari Sulawesi